Ada yang sudah 20 tahun beroperasi, nah, luar biasa, 20 tahun. Ya. Bahkan ada perusahaan yang sudah sampai ratusan tahun, 100 tahun gitu ya, ada juga yang tutup ya. Nah, bisa jadi. Ya, semuanya itu ujungnya bisa kita lihat dari salah satu yang paling penting. Kita bicara tentang tata kelola, kita bicara tentang ya bagaimana perusahaan ini bisa dikendalikan, diarahkan. Ya. Nah ini kasus-kasus yang terjadi Bapak Ibu. Ya, ada yang Joe Sky, kasusnya Investri, Tanifan, Zenius, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya, apalagi yang sekarang sudah banyak juga muncul kasus-kasus yang semua ujung-ujungnya adalah masalah tata kelola. Nah, apa sebenarnya yang ada di pikiran para founder ini, gitu ya? Kenapa sih kita melanggar tata kelola itu? Apakah karena apa ya? Dorongan ataupun tadi ya, kita pengen perusahaan kita maju, mendapatkan profit yang lebih cepat, lebih besar dan seterusnya, kita mengabaikan tata kelola tadi. Gitu ya. Sehingga, wah ini ada orang masih berpikir, wah tata kelola ini kayaknya penghambat ini, gitu ya. Kayak birokrasi lah. Nah, perusahaan itu bisa kita bedakan dengan institusi pemerintahan ya. Institusi pemerintahan itu eksis gitu ya. Perubahan namanya apa departemen ataupun divisinya tergantung siapa pemimpinnya. Kan gitu ya, berbeda. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mungkin para founder ini menganggap bahwa tata kelola ini hanya sekedar birokrasi, memperlambat laju bisnis, ya inilah akibatnya. Padahal tata kelola ini membantu mereka sebenarnya. Ya sebagai apa? Sebagai guardrail. Ya istilahnya kalau kita punya mobil, wah ini mobil ini bisa melaju cepat. Sampai 200 km per jam, gitu ya. Tetapi kita nggak mengenali ekosistem perusahaan kita, atau kita nggak mengenali kemampuan mobil ini. Misalnya, mobilnya dari ada rangka bajanya nggak untuk melindunginya kalau dia melaju cepat, kalau tadi tabrakan, ini masih kuat nggak mobilnya? Betul, dilindungi. Nah, tata kelola itu melindungi kita tadi. Perusahaan yang kita jalankan, kita kelola dengan baik, itu akan melindungi. Ya. Jadi, profitnya tetap tercapai, dan secara aturan dan seluruh tata kelola yang lainnya ini terpenuhi. Gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting. Ya, sehingga dengan menerapkan adanya tata kelola yang baik ini, perusahaan eksis dan sustain. Nah, sebelum kita lihat tadi masuk ke lebih detail lagi, Pak Ibu, tentunya kita diskusi tentang tata kelola, sebenarnya bendanya ini apa sih? Tata kelola sama perawatan beda nggak? Wah, beda ya, beda ya. Perawatan itu kira-kira apa? Kan kita kalau punya kendaraan biar glowing gitu, salon gitu kan, kali gitu ya. Iya, beda nggak? Nah, kenapa kita melakukan perawatan? Ya, awet, punya kendaraannya awet, tertata gitu, nyaman dipakai. Betul. Nah itu, jadi perawatan penting nomor 1. Betul. Nah, kalau kita bicara tata kelola, perawatan adalah bagian dari tata kelola tadi. Ya, kalau kita bicara tentang aset yang dimiliki Bapak Ibu di perusahaan, kenapa kok ada maintenance? Wah, mobil ini, mobil kantornya harus di maintenance. Tapi yang sebenarnya kita ingin lihat itu adalah sebenarnya apa sih objektif kita punya mobil kantor? Ya supaya karyawan kita ketika akan melakukan dinas dan lain sebagainya ini tercapai gitu ya. Efisiensinya tercapai. Ya. Kan gitu. Nah, sehingga di sini perawatan itu adalah bagian sebenarnya dari tata kelola. Nanti kita akan lihat sebenarnya ada berbagai macam tata kelola di perusahaan itu. Nah, kita kembali ke definisinya dulu. Nah, ini definisi yang kira-kira diambil dari salah satu standar ya. Biasanya kalau di banyak perusahaan itu banyak sekali definisi tata kelola itu. Mau dari definisi pemerintah, mau dari definisi standar yang lain gitu ya. Nah, saya ambil dari standar ISO misalnya tentang tata kelola gitu ya. ISO-nya itu 38500. Itu ISO yang berbicara tentang tata kelola IT sebenarnya. Tetapi ketika masuk ke tata kelola IT ada definisi terlebih dahulu apa itu tata kelola. Nah, tata kelola ini adalah sistem rangkaian aturan
praktik dan proses yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, dikendalikan, dan dipantau. Jadi ada 3 kata kunci Bapak Ibu kalau diperhatikan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu direct, control, and evaluate atau monitoring gitu ya. Tujuannya adalah apa? Memastikan semua apa yang dimiliki perusahaan itu tercapai, value yang diharapkan. Ya. Jadi ini adalah definisi tata kelola. Nah, tata kelola ini berarti apa? Memastikan roda perusahaan berputar dengan benar, etis, sah. Kenapa ada kata sah? Karena seluruh perusahaan itu pasti harus mengacu kepada hukum. Ya, izin usaha. Betul. Setiap kegiatan yang kita lakukan ada aturan dari regulator, harus memperhatikan ini dan itu dan seterusnya. Ya, artinya di sini ada aturan-aturan yang kita harus perhatikan. Tujuannya apa? Dengan memastikan roda perusahaan berputar, benar, dan etis ini, itu yang kita sebut dengan good corporate governance. Ya, kita singkatnya jadi GCG gitu ya. Nah, GCG ini biasanya siapa sih yang menjalankan? Nah, di perusahaan itu ada 3 pihak yang bertanggung jawab terhadap GCG. Yang pertama itu adalah orang-orang yang berada di pemegang saham. Itu stakeholder paling utama. Ya kalau kita bicara ada investor dan lain sebagainya itu di luar. Tapi di dalam perusahaan ini ada pemegang sahamnya. Karena dia yang harus menjalankan tadi, mengarahkan, mengendalikan, dan memantau. Nanti di situ dia bekerja sama lagi dengan para dewan komisaris. Mereka melakukan hal yang sama ya. Kemudian turun lagi ke direksi. Nah, ketika nanti masuk ke level manajemen, ini sudah konsepnya sudah tidak kita sebut sebagai governance, tapi konsepnya disebut dengan manajemen. Nah, nanti kita lihat di dalam sebuah standar atau best practice itu membedakan apa yang disebut dengan governance dan apa itu disebut manajemen. Supaya ini sama-sama clear peran dan tanggung jawab tadi antara direksi dengan eksekutor yang di bawahnya, manajemen lainnya. Misalnya IT, ada kepala IT, ada kemudian di manajemen keuangan, ada manajer keuangan, dan seterusnya. Nah, ini adalah para pihak yang nantinya bertanggung jawab, yang artinya founder ya, bertanggung jawab. Jadi jangan mengabaikan tata kelola. Gitu. Nah, prinsip yang dianut di banyak perusahaan, ini sudah sangat dikenal. Ketika kita mau menjalankan sebuah tata kelola, itu selalu dibalikkan ya ke dalam prinsip ini yang menjadi panduan bagaimana setiap aturan yang dibuat oleh perusahaan selalu kembali ke prinsip ini. Yang kalau disingkat itu namanya tarif. Ya. Nah, apa itu tarif ini? Yang pertama T-nya itu adalah transparansi. Ya. Transparansi, keterbukaan informasi, keuangan, ya, hukum, dan lain sebagainya, itu kita harus sampaikan. Jangan sampai ada manipulasi. Nah, kita lihat banyak kasus yang terjadi, itu banyak yang bermain di sisi ini, ya karena tidak mengikuti kaidah transparansi tadi. Yang kedua adalah accountability, peran dan tanggung jawab, kejelasan tanggung jawab setiap fungsi. Setiap perusahaan itu punya fungsi-fungsi yang dijalankan. Ada keuangan, ada marketing, ada IT dan lain sebagainya. Semua punya fungsi yang jelas dan peran dan tanggung jawabnya juga jelas. Jangan sampai di dalam menjalankan roda bisnis ini masih ada yang lempar, ini tanggung jawabnya si ini tanggung jawabnya si ini. Nah, kalau udah saling lempar-lempar, ini berarti ada kekurangan di situ tata kelola yang kita belum atur. Gitu ya. Jadi ini harus clear, kita harus kembalikan. Terutama pada saat apa? Pada saat kita membuat sebuah prosedur. Ya harus jelas siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam mengeksekusi sebuah kegiatan bisnis. Responsibility, kepatuhan peraturan, bayar pajak, CSR, dan lain sebagainya, ya itu harus ada juga. Ya. Independensi, pengelolaan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Artinya di sini kita menjaga integritas kita. Ya, jadi kita menjalankan sebuah bisnis ini tanpa tekanan apapun. Ya makanya ada banyak aturan, kita bicara aturan suap, ya. Anti suap, anti
money laundering dan seterusnya gitu ya. Anti korupsi, gratifikasi dan seterusnya gitu ya. Yang F adalah fairness. Ya, karena kita melihat banyak pemangku kepentingan, para stakeholder di setiap perusahaan ini. Ya, mulai dari di sisi internal tadi ada pemegang saham, ada komisaris, ya apalagi ada pemegang saham yang minoritas. Nah, gitu ya. Di dalam menjalankan seluruh bisnis ini, ya kita harus mendengarkan para stakeholder ini. Nah, biasanya kita harus mengetahui apa sih ekspektasi dari para stakeholder ini, termasuk yang minoritas. Ya, jadi kita harus mendengarkan. Nah, kalau bisnis ini tidak mendengarkan minoritas juga, nah ini bisa mengakibatkan suara-suara itu ya. Wah, bisa kemana-mana gitu ya. Nah, etikanya apa ketika kita menjalankan prinsip tarif ini? Sebenarnya bisnis itu seorang founder cuma dua aja ini. Kepercayaan. Jujur. Ya, jujur. Jujur, tanggung jawab, kepercayaan. Betul. Integritas. Dua ini. Ya, apapun itu yang dijalankan, kalau kita tidak memiliki moralitas etiknya ini, ya saya yakin ya perusahaan hancur. Antar founder saling tidak percaya. Gitu ya, tidak ada integritas antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah banyak yang terjadi dari pelajaran-pelajaran kasus yang tadi di awal. Nah, kira seperti itu. Nah, lalu apa saja yang biasanya ada di dalam tata kelola? Nah, fundamental utamanya itu yang paling tengah yang kita sebut dengan corporate governance. Ini yang secara holistik ya, mengatur aturan main yang paling utamanya. Ya, dia menjadi kayak tadi prinsipnya tarif. Ya, artinya apapun tata kelola yang dijalankan perusahaan, semua kembali kepada panduan tadi. Nah, apa saja? Ada tata kelola keuangan, ada tata kelola risiko, tata kelola kepatuhan, SDM, tata kelola data, tata kelola yang berkaitan dengan sustainability, keberlanjutan, kita bicara tentang lingkungan, limbah, dan lain sebagainya. Tata kelola terkait dengan operasional, pengadaan, itu ya, paling banyak diganggu itu antara integritasnya kuat apa enggak gitu, di pengadaan. Tata kelola IT. Kalau kita bicara IT, sekarang banyak perusahaan startup ya, semua sudah mengandalkan teknologi. Ya kita bicara digitalisasi, transformasi digital, ya kita harus punya tata kelola IT-nya. Jadi jangan melakukan transformasi digital tapi mengabaikan tata kelola IT, ada pasti udah hancur. Nah, nanti kita akan lihat fokus utama di sini. Kita akan mendetilkan ke satu tata kelola, yaitu tata kelola IT. Ya. Karena kita bicara tadi transformasi digital. Nah, apa itu tata kelola IT? Nah, tata kelola ini tadi bagian integral dari tata kelola perusahaan. Jadi dia tidak hanya berdiri sendiri tata kelola IT ini, tapi dia juga berhubungan dengan tata kelola yang lainnya tadi. Itu pasti. Ya, setiap sistem tata kelola itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sebagai penugasan wewenang dan akuntabilitas pada tingkat pimpinan board tadi ya. Bertanggung jawabnya itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab board pimpinan tadi. Kata kuncinya tetap sama, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan implikasi risiko serta pemanfaatan teknologi. Ya, kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang membantu bisnis Bapak Ibu, itu ada risikonya. Ada value yang ingin kita peroleh juga, ada value yang ingin dicapai oleh konsumen. Nah, kalau kita tidak memanage value-value ini dengan menerapkan tata kelola yang baik, kira-kira konsumen pindah gitu ya. Pindah ke lain hati. Nah, di dalam tata kelola tadi kita bagi ada dua domain utama yang kita lihat, ada governance, ada manajemen. Kira-kira seperti yang warna hijau ini yang governance tadi. Kata kuncinya itu adalah evaluate, direct, monitor. Nah, ada banyak tekanan-tekanan dari regulator, tekanan bisnis, dinamika bisnisnya, kebutuhan bisnis, banyak stakeholder tadi. Ini menjadi
para founder maupun direksi memikirkan ini perusahaan ini mau ke arah mana gitu ya. Kita punya RJPP, punya strategi perusahaan, strategi bisnis. Tetapi kalau itu tidak dieksekusi dengan adanya tata kelola, kira-kira tercapai nggak strateginya? Mungkin ada serampangan tadi ya, dengan cara-cara yang tadi, mungkin ada yang integritasnya dilewati, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini tata kelola itu lebih banyak bicara tentang kata kuncinya itu 3 hal tadi, evaluate, direct, monitor. Memastikan, ya, menetapkan, nah itu biasanya kata-kata yang muncul di setiap aturan regulator. Nah, yang itu yang harus kita terjemahkan. Karena peraturan-peraturan tadi itu kita potret dengan kondisi perusahaan yang ada di kita. Ya, kita harus menyesuaikan. Karena contoh misalnya undang-undang GDPR ketika muncul di Uni Eropa, perusahaan startup tutup karena tidak mampu memenuhi seluruh klausul yang ada. Yang paling berat itu apa klausulnya? Undang-undang data pribadi itu adalah yaitu pemrosesannya, pemeliharaannya. Tanggung jawab kalau misalnya bocor. Nah, di kita ya tadi ya eksistensi, ada yang hukumannya ya ditutup perusahaannya sama. Ya, dendanya 2 miliar atau 2%, sorry ya, 2% ya, dari pendapatan dan seterusnya. Nah, jadi tata kelola ini menjadi sangat penting ya. Dan manajemennya adalah yang mengeksekusi dari tata kelola ini. Nah, model organisasi yang dibangun nanti akan melihat pembagian tugas tanggung jawab dengan gambar ini. Yang warna pink gitu ya, warnanya pink. Itu nanti ada berangkaian manajemen ya. Kalau di IT nanti ada kurang lebih bisa tergantung bagaimana perusahaan mengambil satu standar ya, atau pengetahuan bagaimana manajemen apa saja yang ada di perusahaan. Kemudian juga di sisi tata kelolanya. Nah, fokusnya apa dari tata kelola IT ini? Penciptaan nilai. Nah, apa itu nilai? Nah, nilai ini adalah keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya. Kira-kira pemahamannya seperti apa yang dimaksud dengan nilai? Atau perusahaan Bapak Ibu, apa yang kita bisa persepsikan dari apa itu value? Misalnya, kalau Bapak Ibu punya produk yang dijual ke konsumen, konsumen pasti mendapatkan produk itu pasti ada value yang ingin dia dapatkan gitu kan ya. Ya misalnya kalau kita punya layanan IT, wah dengan adanya aplikasi seperti ini, wah saya lebih ini ya bisa mengelola keuangan cukup di rumah. Yang tadinya ke sini-sini, wah lebih hemat, efisien, saya nggak harus keluar rumah. Itu adalah outcome ya, value yang dia bisa terima. Bisa macam-macam dari satu jenis produk kita itu bisa banyak value-nya. Nah, namun setiap value tadi pasti akan ada risikonya. Ya kalau misalnya kita nabung di bank yang dulu mungkin nggak ada mobile banking dan seterusnya gitu ya, mungkin risikonya wah nggak dihack gitu ya. Tapi kalau kita nggak mendapatkan value yang lebih besar tadi, wah kita kehilangan opportunity juga. Jadi kita menukar tadi itu risiko yang kira-kira kita terima itu seperti apa. Ya dalam istilah bisnisnya disebut dengan risk appetite, ya selera risiko. Kira-kira risiko di level yang mana kita terima gitu ya. Nah itu kita harus bisa menyeimbangkan tadi antara manfaat dan risikonya, termasuk sumber daya. Ya kita bicara sumber daya tadi, misalnya, wah saya kalau misalnya dengan adanya produk ini, maka konsumen itu ya dia nggak perlu mikirkan lagi bayar pegawai dan seterusnya. Nah itu adalah sumber daya yang konsumen itu bisa nikmati. Ya misalnya saya layanan streaming, nikmati layanan Netflix apa dan video lainnya. Kita nggak perlu ada storage, betul ya? Nggak perlu dulu kalau kita mau beli storage, wah biayanya mahal.
Terus belum lagi kalau misalnya storage-nya rusak atau ya dan seterusnya gitu ya, nggak punya layanan backup-nya dan seterusnya. Nah, itu ada penyeimbangan tadi yang kita sebut dengan value. Nah, IT itu tujuannya dengan adanya fokus tata kelola tadi menjaga bagaimana value creation itu tetap ya dirasakan baik dari sisi perusahaan maupun konsumen. Ya, ini harus terpenuhi. Nah, dalam sisi perusahaan itu adalah investasi IT. Ya, baik itu berupa inisiatif-inisiatif ya, nggak harus barang ya, inisiatifnya macam-macam. Ada yang sifatnya juga berkaitan dengan aset IT. Ya, kenapa harus ada layanan atau perusahaan harus investasi server yang teknologinya begini dan seterusnya. Beda-beda setiap perusahaan ya, bank aja bisa beda-beda investasi aset IT-nya. Apalagi di perusahaan startup. Kita memilih antara mau yang kita beli atau sewa. Ya, itu investasi-investasi tadi kita pikirkan gitu ya. Kalau sewa di ini berapa, di sini berapa, dan seterusnya. Nah, itu harus mempunyai, kita seimbangkan tadi, value creation dengan apa yang kita terima di perusahaan maupun konsumen itu seperti apa. Nah, seluruh investasi ini goals-nya untuk menciptakan value creation tadi dengan melakukan 3 hal. Ya, kita bisa mengukur realisasi manfaatnya, kita optimalisasikan risikonya, dan kita optimalisasikan sumber dayanya. Nah, ini adalah bagaimana kita fokus pada nilai, kita mempertahankan nilai tadi, dan memastikan bahwa seluruh kapabilitas yang dimiliki perusahaan, baik dari sisi infrastruktur, orang, ya itu disebut sumber daya tadi, ini semua punya tujuan yang sama untuk value creation tadi terpenuhi. Nah, value creation ini agar bisa terwujud, kita lihat di sebelah kirinya, harus ada tata kelola dengan sebuah model yang kita kembangkan di perusahaan, gitu ya. Kemudian model tata kelola ini ya harus selaras dengan bisnis, strategi bisnis. Strategi bisnis, turun lagi ada strategi data, turun lagi ke strategi TI. Silakan Pak, ada pertanyaan? Kalau pakai kata optimalisasi risiko, biasanya kan minimalisasi risiko. Ya. Optimalisasi risiko. Ya, menarik ya. Kira-kira kenapa nggak menggunakan meminimalisasi risiko? Karena ya, silakan Bu, ada apa? Kira-kira? Karena potensi di risikonya ya, penekanan di potensi risikonya. Di potensi risikonya. Baik. Ya. Penguatan ya. Karena kalau kita lihat gini, optimalisasi risiko mengatasi risiko bisnis yang terkait dengan penggunaan kepemilikan operasi, keterlibatan, pengaruh, dan adopsi IT dalam sebuah perusahaan. Bapak Ibu, kalau kita mengukur analisis ya risiko itu akan ada beberapa tahapan kita mengetahui atau menilai sebuah risiko itu seperti apa. Biasanya kita melakukan analisis risiko, kemudian tadi Bapak bilang ini adalah meminimalkan, nanti ada mitigasi risikonya. Nah, setiap mitigasi risiko itu pasti kita akan mengecek kembali, Bapak Ibu, apakah dia efektif atau tidak untuk meminimalkan risiko tadi. Ya, kita mengecek tadi. Nah, kata optimalisasi ini adalah bagaimana kita menyeimbangkan tadi, Pak, antara mitigasi, kemudian risk appetite yang ada di perusahaan, ini benar-benar kita bisa terima atau tidak. Ya katakanlah kita nggak bisa turunin lagi risiko, tapi mitigasi risiko yang kita bisa optimalkan itu yang seperti apa, dengan penerapan yang seperti apa. Gitu ya, kita nggak bisa menghilangkan risiko kan, nggak mungkin zero. Ya kita bisa minimalkan tadi bilangnya. Tapi kita bisa mengoptimalkan juga risiko itu dengan, ya kalau di dalam suatu standar, kita bisa lihat juga dari sisi opportunity yang kita terima. Ya dengan risiko seperti ini, apa yang kita dapatkan dari opportunity-nya. Nah ini digabungkan, yang kita sebut dengan mengoptimalkan risiko. Jadi risiko itu bukan berarti negatif dalam artian negatif gitu ya. Yang kita kenal juga mungkin disebutnya kalau di dalam ISO, dia menyebutnya opportunity. Jadi disandingkan antara risk dan opportunity. Nah itu yang kita sebutnya dengan
optimalisasi risiko. Nah, ini model tata kelola IT, Bapak Ibu. Saya mengambil dari satu best practice. Kalau di IT itu kita kenal namanya COBIT, ya. Control Objective, ya. For Information and Technology. Ya. Jadi COBIT ini membuat sebuah model tata kelola IT yang dia membagi ada 2 domain tadi, ya. Governance dan manajemen. Nah, masing-masing governance itu ada sebutnya governance practice, ya, praktik, ya. Itu dibagi ada 5 yang sebenarnya kembali kepada 3 hal tadi, cuma ditambah 1 lagi, yaitu berkaitan dengan masalah resource, risiko, dan stakeholder. Ya, jadi governance itu mengatur ke-5 hal tadi. Dan di sisi manajemen ini dibagi dalam konsep, kalau Bapak Ibu kenal plan, do, check, act. Nah, aktivitas manajemen ini dibagi dalam aktivitas planning, do, check, dan act. Nah, kira-kira manajemen itu kata kuncinya itu. Jadi ada kegiatan yang sifatnya menselaraskan, memplanning, merencanakan, dan mengorganize. Kemudian ada kegiatan yang setelah kita rencanakan pasti kita akan build. Ya, kita acquire, kita melakukan pengadaan dan seterusnya untuk mendapatkan resource-resource yang kita akan bangun itu seperti apa. Kemudian kita implementasikan. Kemudian selanjutnya apa? Dioperasikan, dideliver ke konsumen. Deliver, service, and support. Nah, seluruh planning, build, deliver, and support ini tetap harus ada kegiatan manajemen yang kita sebut memonitor dan mengevaluasinya. Ya, makanya di perusahaan ada yang namanya audit internal. Ada dari pihak yang independen. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semua ini tetap ada kegiatan audit internalnya. Nah, di perusahaan Bapak Ibu, kalau menerapkan ini semua, resource-nya besar. Ya, makanya di dalam satu pembuatan sebuah tata kelola, meskipun kita mengadopsi dari berbagai standar, kita akan memilih mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Jadi nggak semua manajemen ini dilakukan. Manajemen ini dilakukan kalau perusahaan Bapak Ibu udah besar. Nah, betul ya. Tapi ketika perusahaan masih berjalan, kita perlahan-lahan, nggak semuanya kita eksekusi. Tapi paling tidak apa yang menjadi mandatori atau yang utama yang Bapak Ibu bisa jalankan. Ya, betul. Paling penting gitu ya. Paling penting itu dijalankan. Nah, untuk menjalankan ini, seluruh model tata kelola ini, dia butuh sistem tata kelola. Komponennya itu ada di bagian bawah ini. Ada 7 komponen. Yang 7 komponen ini harus saling berinteraksi antara satu dan lainnya. Dan kita tidak boleh mengabaikan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Jadi kita harus berpikir secara holistik. Komponennya ini berjalan, bersinergi bersama-sama untuk menjalankan setiap satu manajemen. Misalnya ada di manajemen framework. Nah, komponen ini harus ada di masing-masing itu. Ya, misalnya mengelola kualitas. Di perusahaan harus mengelola kualitas ya. Maka seluruh komponen ini harus jalan semua. Apa itu komponennya? Nah, ini sebelum masuk ke situ, ya saya lanjut. Nah, komponennya tuh mulai dari proses. Bapak Ibu di perusahaan ya harus mendefine kan, di bisnisnya ini ada proses apa saja. Betul ya? Biasanya yang paling utama itu membuat yang namanya value chain, rantai nilai, yang prosesnya ini langsung berinteraksi dengan customer atau menghasilkan sebuah produk. Itu yang kita sebut dengan value chain. Rantai nilai yang kalau rantai nilainya proses ini hilang, maka Anda nggak bisa create produk loh. Maka Anda nggak bisa melayani customer. Nah, kita harus mendefine tuh proses mana yang menjadi value chain, mana yang menjadi enabler-nya. Enabler-nya itu bisa proses di IT sendiri, gitu ya. Bisa proses di market finansial, pengadaan. Nah, tapi apa proses yang paling intinya? Kita harus mendefine. Nah, makanya di sini di IT
nanti ada serangkaian proses-proses di dalam setiap kotak-kotak kecil itu Bapak Ibu. Ya, kalau COVID ini udah memberikan defaultnya, ada berapa proses apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa memahami, kemudian diadopsi, tetapi disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Ya, jadi enggak semua proses itu diambil. Ambil yang paling penting lagi. Setelah kita memilih mana manajemen yang paling penting, kita ambil lagi proses mana yang paling penting. Karena dari setiap kotak kecil tadi itu ada banyak proses lagi. Ya, bisa ada 1.201 aktivitas. Bapak Ibu bisa perhatikan tuh, totalnya ada 1.200. Kita harus memilih lagi. Nah, kira-kira gitu. Nah, setelah proses, biasa kalau proses ini sudah punya di-define oleh perusahaan Bapak Ibu, maka kita membuat kebijakan dan prosedur. Ya, kebijakan prosedur dan setiap proses ini butuh input apa dan butuh pengeluarannya apa, outputnya apa. Misalkan menjalankan sebuah kegiatan perencanaan bisnis, ya pasti dia butuh, wah ini ada peraturan, ada misalnya faktor dari eksternal seperti apa. Kemudian keluarannya adalah berupa dokumen rencana bisnis. Nah, itu yang kita sebut nanti ada aliran informasi. Setiap proses itu ada input dan output apa yang dihasilkan. Nah, outputnya di sini adalah output-output yang sifatnya mandatori juga. Ya, kalau misalnya regulator, ini harus ada laporan ini, laporan lain, itu adalah mandatori yang harus ada dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu. Organisasi, siapa yang melakukan proses ini? Ya. Kemudian keahlian dan kompetensinya. Untuk menjalankan proses ini butuh keahlian apa saja. Kompetensinya seperti apa. Kan gitu ya. Dan butuh dukungan infrastruktur atau tools atau aplikasi apa untuk menjalankan proses ini. Nah, proses ini tidak seluruhnya, ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada penerapan budaya dan etika dan perilaku. Banyak Bapak Ibu ngembangin aplikasi, akhirnya nggak digunakan. Karena nggak ngerti cara gunainya, karena nggak diajarkan. Nggak ada awareness-nya dan seterusnya. Jadi komponen ini nggak bisa berdiri masing-masing. Jadi dia harus semuanya sinergi. Ya, untuk menjalankan tadi masing-masing manajemen. Iya, betul. Ada pertanyaan dari dia online. Oh ya, apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Nui, izin tanya tentang proses evaluasi enterprise governance. Jika hasil dari evaluasi bertentangan dengan kebutuhan bisnis yang mendesak, bagaimana board menentukan prioritas tanpa mengorbankan prinsip tata kelola IT? Adakah framework atau metode pengambilan keputusan yang direkomendasikan? Nah, oke, sebentar ya. Ini pertanyaannya tetap gitu ya. Hasil evaluasi bertentangan dengan kebutuhan bisnis yang mendesak, business need. Bagaimana board menentukan prioritas tanpa mengorbankan prinsip tata kelola IT. Yang pertama, prinsip itu menjadi panduan. Harusnya dia menjadi salah satu ya pegangan, ataupun kita mau mengambil keputusan, maka selalu dibalikan kepada prinsip tersebut. Melanggar atau tidak. Ya. Jadi kalau melanggar prinsip, berarti ada prinsip apa lagi yang kita harus inikan. Nah, gitu. Silakan kalau prinsip itu dirasakan oleh para pemegang saham itu dianggap baik, ya nggak masalah gitu ya. Tapi itu harus dibakukan, ya harusnya dipahami oleh semua pihak di situ, di dalam board, kemudian dewan komisioner, kemudian direksi dan pemegang saham tadi. Nah, proses evaluasi nanti kita akan bahas, sebenarnya ada satu lagi ya. Kalau kita lihat di dalam proses evaluasi itu di model itu ada di bagian yang kita sebutnya monitor, evaluate, dan assess. Ya. Itu setiap kinerja perusahaan itu harus dimonitor. Ya, perusahaan pasti kan punya KPI-nya gitu ya. Ini target konsumen berapa, finansial berapa, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan KPI. Ya kalau misalnya hal-hal tadi tidak tercapai, pasti akan diturunkan lagi. Ini ada masalah apa nih kok nggak tercapai? Apakah dilihat dari sisi proses, ya tadi, kebijakan, dan seterusnya, itu akan dilihat ke dalam gitu ya.
Kemudian ada kegiatan yang evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga ataupun dari audit internal tadi. Ya, sorry Mas. Nah, jadi pertama, bagaimana menentukan prioritas tanpa mengorbankan prinsip. Yang pertama, kalau kita bicara prioritas, pasti punya landasan utama dulu. Kalau dalam konsep bisnis, yang pertama itu pasti apakah melanggar hukum atau tidak. Apakah punya konsekuensi terhadap hukum atau tidak. Ya, kita kembali tadi ke risiko yang kita miliki tadi itu. Itu akan menjadi titik bagaimana kita menentukan prioritas. Ya. Jadi kalau misalnya itu kita checklist, nah dari sisi hukum nggak ada masalah, oke. Dari sisi finansial dendanya besar, accept nggak? Kan gitu ya. Kalau nggak accept ya berarti berhenti di situ. Misalnya ya sudah gitu kan. Nah, risiko tadi itu menjadi salah satu pegangan juga bagaimana kita menentukan prioritas. Ya, maka ya. Menyambung dari yang barusan, Hmm. Yang ingin saya tanyakan tuh begini, penerapan tata kelola IT ini secara otomatis bisa menjamin perusahaan menjadi lebih maju dan lebih sustain nggak secara di kondisi seperti saat ini, justru perusahaan-perusahaan yang, bukan perusahaan lah, usaha-usaha yang masih konvensional, tidak menggunakan tata kelola IT itu, justru lebih banyak yang bertahan daripada yang menggunakan sistem itu dengan baik gitu. Di kondisi ekonomi yang seperti saat ini gitu. Ya. Nah, Jadi ini menjamin nggak sih kalau tata kelola IT ini bisa membuat perusahaan itu lebih maju dan sustain gitu. dan sustain ya. Ya. Ini pertanyaan menarik dulu saya ketika presentasi atau laporan yang kita sampaikan pada saat mengukur misalnya maturitas ya. Kita mengukur sebuah tata kelola itu dengan konsep kematangan. Tingkat kematangan itu ada di sebelah pojok kanan bawah itu. Jadi mengukur yang namanya tingkat kematangan. Nah, ada pertanyaan waktu itu disampaikan oleh Pak Wakil Menteri ya, ke salah satu direksi di salah satu bank besar. Ya, saya nggak menyebutkan ya, bank besar aja. Gitu. Nggak sebut Jadi merek. pertanyaannya itu adalah, Pak, dengan nilai maturitas 4 sekian ini, apakah menjamin bahwa layanan IT itu lebih baik atau tidak? Apa kira-kira jawaban direksinya? Dia pasti mengunggulkan sistem dia dong. Belum tentu. Dia menjawab apa kira-kira, Bapak Ibu? Tidak ada yang certain di dalam IT itu. Yang kita bisa lakukan sama kita berikhtiar kan ya. Tata kelola ini bukan berarti bahwa ini bakal menjamin. Bisa jadi, iya, kita sudah berupaya dulu. Apakah kita benar melakukannya tadi? Seluruh komponen-komponen ini saling bersinergi atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat situasi sekarang, kita lihat dulu nih, kita membuat bisnis apa dulu? Bisnis menghasilkan sebuah produk atau jasa? Ini bisa berbeda, karakteristiknya bisa berbeda. Ya kalau perusahaan yang memang dia sangat bergantung ke IT, tapi kalau dia tidak punya tata kelolanya, kira-kira gitu ya. Nah ini bisa bermasalah. Kalau bisa kita bicara nanti data pribadi, ya udah bergantung semua. Kayak tadi diskusi sama Ibu itu, data pribadi itu hukuman paling dasar ya. Tadi hukuman paling besar ya. 2% dari pendapatan bahkan ditutup gitu. Nah perusahaan-perusahaan yang eksis saat ini dia istilahnya fire fighting. Dia supaya dia bisa bertahan kayak di rimba itu, pokoknya gimana saya tetap hidup gitu ya. Dengan memakan makanan apa yang bisa kita makan, kira-kira seperti itu. Survival mode. Nah, tadi di dalam model tata kelola, saya yakin pasti ada yang dia pertahankan untuk itu tetap bisa beroperasi. Yang nggak mungkin seluruh tata kelolanya itu hilang. Ya kan? Misalnya kalau kita bicara, kita fokus di bagaimana di pengelolaan keuangannya deh, gitu. Atau di pengelolaan di supply chain-nya deh gitu. Kita fokus di situ aja, yang lain diabaikan dulu ya. Pasti dia menjalankan fokus ya salah satu gitu.
Jadi nggak semua tata kelolanya itu habis hilang sama sekali. Dia pasti memilih ada yang dia pertahankan untuk tetap dia beroperasi tadi, minimal firefighting tadi, gitu Bu. Oke, siap. Iya, Terima kasih banyak. pasti dipilih itu, nggak Iya. mungkin ya. Berarti apa sih? Aku lihat kepada yang lain. Iya. Berarti seperti balik lagi ke perkataan Bapak bahwa segala sesuatunya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Jadi nggak harus selalu tadi sesuai dengan kebutuhan, ada yang barang dan jasa gitu Ya, kan ya. betul, Bu. Betul. Nah, panduannya bagaimana kita memahami mana yang dipilih, ini yang kita kenal desain faktor. Banyak best practice yang lain kalau misalnya kita bicara tentang sebuah sistem tata kelola, COVID ini yang paling baik untuk memberikan pemilihan tadi Bapak Ibu. Faktor-faktor apa sih ketika kita membuat model tata kelola yang kita harus perhatikan? Mulai dari strategi perusahaan, mulai dari tujuan perusahaannya, kemudian profil risiko yang dijalankan perusahaan itu profil risikonya seperti apa? Ya kalau perusahaan yang seperti perbankan risikonya tinggi, makanya highly regulated, diatur regulasinya ketat. Tapi kalau perusahaan yang misalnya landscape-nya dia di mana itu ya, itu bisa beda-beda setiap perusahaan. Nah, kita harus mengenali risiko perusahaan kita itu apa. Nanti dari sini akan kelihatan. Sebagai contoh misalnya, saya pernah mengukur satu pengukuran maturity untuk satu perusahaan BUMN yang orang IT-nya itu cuma 4 orang. Dikit. BUMN, 4 orang gitu ya. Terus saya tanya, kerjaannya apa? Yang ini ada nggak? Yang ini ada nggak? Nggak Pak, kerjaan saya itu hanya mengawasi pihak ketiga. Sama ngembangin aplikasi. Cuma 2. Cuma 2. Ketika diukur maturity-nya ini, nah, nggak nyampe kosong juga Bu, 0, sekian gitu ya, atau 1, sekian gitu. Maturity-nya itu diukur 1-5 gitu ya. Nah, itu pun berbeda setiap perusahaan BUMN, Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia harus mengukur? Karena ada permintaan dari Kementerian BUMN waktu itu, kamu harus punya rencana strategi TI. Wah, rencana strategi TI yang dia miliki saat ini cuma 1 lembar. Wah, gimana cara kita bahas mengenali bikin rencana strategi yang cuma 1 lembar ini? Gitu ya. Nah, itu kita harus mengenali tadi itu risk profile-nya, kemudian isu-isu apa saja yang ada dikelola di IT kita. Misalnya tadi ada aplikasi yang nggak digunakan, terus antar bisnis ini nggak ngerti cara menggunakan aplikasinya, dan seterusnya. Itu adalah isu-isu. Aplikasinya sering error, nah, dan seterusnya. Nah, nanti profil-profil ini, desain faktor-faktor ini akan menentukan. Kalau di sini udah ada perhitungan kalkulasinya, dia udah buat perhitungan kalkulasi, nanti mana sih yang paling mandatori muncul tuh. Kalau dia ada isu di warna hijau, seperti apa, kalau yang ditambahin warna biru, terus sama yang warna abu-abu di bawahnya. Nah, nanti akan dimunculkan mana kira-kira yang paling mandatori ini tata kelola kita. Nah, COVID itu dia punya tools-nya untuk menghitung tadi, Bapak Ibu. Ya, bisa dilakukan secara otomatis maupun manual. Karena dia menyediakan manual, kenapa? Karena tetap dikembalikan ke perusahaan apa justifikasinya. Kita misalnya nggak perlu ini dulu atau menghilangkan itu, apa tuh justifikasinya? Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Oh, dari? Assalamualaikum, sore Pak. Waalaikumsalam. Izin tanah ya dengan Astri Maharani. Izin tanya, dalam kerangka tata kelola IT dan manajemen risiko perusahaan, sejauh mana urgensi penerapan legal standing yang formal bagi entitas usaha event organizer guna memitigasi risiko hukum, kepatuhan regulasi serta keamanan pengolahan data mitra. Sedangkan sekarang orang banyak khawatir dalam memberikan data lengkap, khususnya KTP. Kalau kita bicara urgensi penerapan, ini sangat urgen. Data pribadi itu urgen, Bapak Ibu ya. Karena dengan digital transformasi ini semua konsep digital dan sebagainya, data pribadi ini menjadi apa ya, mainan ya, mainan para orang-orang yang tidak berwenang bertanggung jawab terhadap data kita ya, karena keuntungan finansial yang bisa diperoleh dari data pribadi kita. Jadi ini urgensinya memang sangat urgen. Nah, salah satu di dalam bagaimana memastikan sebuah tata kelola ini berjalan,
tadi ada faktor, ada komponen budaya Bapak Ibu. Nah, salah satu yang selalu dilakukan proses awareness itu dalam budaya itu adalah menanamkan urgensi. Wah, kalau kamu nggak menerapkan ini, perusahaan kamu tutup. Kalau kamu nggak menerapkan ini, data pribadi dengan baik, siap didenda, dan seterusnya. Nah, itu menanamkan urgensi. Jadi ini urgensinya ya sangat urgen ya. Karena memang mitra, ini memang data mitra ya banyak orang khawatir memberikan data lengkap khususnya KTP dan seterusnya. Nah, nanti ini ada di slide bagaimana apa saja yang harus kita kelola terkait dengan data pribadi. Nanti ada komponen-komponennya ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu desain faktornya, nah kemudian nanti disesuaikan dengan fokus dari perusahaan Bapak Ibu. Ya kalau fokus perusahaan Bapak Ibu adalah small medium enterprise, nanti kira-kira yang mana ya? Atau saya pengen fokusnya di penguatan risiko tadi, atau di penguatan di sisi finansial, atau penguatan tadi pemenuhan terhadap compliance regulator. Nah nanti di sini akan memunculkan kira-kira mana saja yang menjadi mandatori tata kelola ini. Nah, ini contoh misalnya dari hasil riset yang dilakukan oleh ISAKA untuk perusahaan yang small and medium enterprise. Yang warna kuning banget itu yang mandatori. Yang itu mungkin level berikutnya gitu ya, tapi yang putih itu tidak diperlukan. Jadi ini sangat bisa tergantung. Mungkin SME lagi bisa berdasarkan skalabilitas, ya skala perusahaannya bisa berbeda lagi Bapak Ibu. Ya tergantung tadi faktor-faktor yang kita mau nilai tadi. Sehingga kita bisa menentukan, oh saya sering bermasalah tadi dengan vendor. Pasti paling gede itu, manage vendornya gitu ya. Atau sering bermasalah terkait dengan pengelolaan proyek. Nah, manage project harus dikuatkan. Kira-kira gitu. Atau bagaimana saya mau mendeliver layanan ke customer. Wah, nanti kita bicara tentang manage service. Betul. Jadi kita punya fokus di situ, Bapak Ibu. Makanya perusahaan rintisan startup nggak semua dieksekusi, tapi kita memilih mana yang kira-kira mandatori. Kira-kira gitu. Nah, tata kelola sini, tekan. Mengapa banyak startup gagal menerapkan tata kelola meskipun memiliki produk yang unggul? Memiliki produk yang unggul tapi gagal, nggak bisa tata kelola. Ya, ini menarik ya. Kalau di sini nanti ada yang berkaitan bagaimana kita terkait dengan produk ya. Karena kalau kita bicara produk misalnya, contoh saja, produknya unggul tapi kita bicara produk unggul itu dalam artian apa? Ada yang bersentuhan dengan misalnya data pribadi. Terus kalau kita bicara, oh produknya bagus tapi data pribadinya sering bocor. Nah, sudah itu berarti kita bicara tentang tata kelola bagaimana memanage data pribadi. Ya kita harus fokus di situ. Ya kenapa dia gagal? Jangan-jangan dia karena tadi sering bocor data pribadinya. Nah, kira-kira gitu. Produk unggulnya sih bagus, tapi ya kita yakin nggak gitu ya. Bahkan seperti misalnya Apple itu, dia bilang masalah data pribadi ini jangan dijadikan apa sesuatu yang negatif. Justru ini harus dijadikan daya saing perusahaan. Nah itu saya bilang mengoptimalkan risiko. Kenapa coba? Kenapa kok data pribadi ini menjadi kompetitif si Apple produknya? Betul. Artinya ketika kita membeli produk itu kita yakin nih keamanannya terjamin gitu. Kira-kira gitu. Padahal mungkin yang namanya security nggak ada yang dibobol ya, tetap aja. Tapi kan pasti ada hal yang secara services dia bisa dijamin ya. Misal dengan perbaikan bug, penutupan celah di dalam handphonenya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari services untuk memenuhi tadi kompetitif bahwa produk yang digunakan itu menjamin kerahasiaan. Kira-kira gitu. Ya, jadi itu yang disebut optimal risiko ya. Kalau data kita bocor gimana tuh nyikapinya? Data kita bocor. Ini saya pengalaman saya. Tadi kan ya sama anti-hati. Bu. Nah,
Tapi di jam 12 malam tuh Pak, Gimana? kayak kita pesen COD gitu, misalkan di 8 juta. Nah, aku anak-anak nggak pernah pesen, datang paket pagi-pagi atas nama ini, alamat rumah lengkap, alamat rumah saya. Saya nggak pesen, kata saya, ibu harus terima, nggak pesen saya. Di situ saya bertengkar dengan Pak RT, ada Pak RT. Aku bawa Pak RT, Bapak ini ada orang kasih ini. Aku pengen pengen ada dilindungi gitu. Bu, mungkin ibu pernah data ini, mungkin dia diambil sama orang jet. Nah, kayak gitu Pak, gimana caranya? Biar terlindungi data kita. Dasar. Luar biasa ya. Yang biasanya kalau kita bicara digitalisasi itu, sesuatu itu pasti bisa di-tracking, Bu. Ya kita bicara digital itu bisa di-tracking. Artinya kita bisa bertanya ke pihak tadi yang mengirimkan paket. Di jam 12 malam. Benarkah namanya itu? Benar nama ibu? Misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Terus kan ibu pasti kan akan mengkonfrontir gitu kan. Ini misalnya apa? Pakai Shopee misalnya atau apa. Di Shopee saya ini transaksi saya ini semua. Misalnya. Kita bisa melihat kan apakah ada pemesanan barang itu dengan nama akun saya kan gitu. Dan dia punya hanya seperti ini kan gitu. Nah dalam konsep security ini artinya kita sebutnya non repudiation ya. Tapi saya nggak jadi bayar Pak, mau 8 juta. Tapi kalau misalnya karena 8 juta tetap bayar atau enggak? Ibu juga kan. Iya. Ya karena kan bukan sesuatu yang bukan kita pesan ya Bu ya. Nah itu kan harus bisa di tracing kembali. Nah harusnya di sini tuh pihak kayak layanan penyedia jasa digital tadi, itu kita harus kontak. Itu kuncinya di situ, koordinasi, komunikasi, verifikasi, Bu. Kontak, benarkah ini terjadi transaksi seperti ini? Betul. Ya, apakah betul kan gitu? Karena nama itu bisa saja. Contoh enggak, ini Bu, kayak misalnya saya waktu itu di salah satu perusahaan tas juga sama. Saya pengen daftar dengan nomor handphone saya, ternyata nomor handphone saya sudah terdaftar di aplikasi itu atas nama orang lain. Kan gitu. Orang lain kan bisa saja memasukkan angka-angka terserah gitu, Bu. Kan gitu ya. Dia terserah tuh. Bisa seperti random dan seterusnya. Bisa menggunakan nomor telepon sekian-sekian dan seterusnya gitu ya. Tapi pas dicek itu bukan nama saya. Nah ketika saya ke pihak tersebut, saya tanya, itu bisa nggak datanya dihapus? Wah nggak bisa Pak. Wah, harusnya ketika di dalam konsep undang-undang data pribadi itu ada aturan bagaimana kita mengupdate data. Itu ada aturannya Bu, diatur. Subjek pribadi berhak untuk mengupdate datanya. Dan perusahaan itu harus mengikuti aturan tadi. Ya kalau misalnya itu ada nomor handphone yang bukan nomor handphone kita tapi namanya bukan kita, ya kita harus bisa mengupdate itu. Dan perusahaan harus mengikuti aturan itu. Kalau nggak mengikuti aturan itu, ya berarti dia melanggar undang-undang data pribadi. Kira-kira gitu. Nah kalau kita bicara tentang datanya dari mana, tadi Ibu itu juga cerita, datanya dari mana? Banyak banget sekarang metodenya. Mengisi form-form yang dibuat oleh Google Docs, dan Google Excel dan sebagainya dengan narasi-narasi, ikutilah workshop ini, ikutilah, atau daftar. Itu kita harus punya kesadaran untuk mengecek, benar nggak institusi ini ada kegiatan ini dan harus memasukkan data kita lewat Google Docs. Kelemahan dari Google Docs ini apa? Ketika kita masuk itu bisa ditelusuri ke data-data orang lain yang sebenarnya. Contoh misalnya saya ngalami sendiri, misalnya dulu waktu anak saya masuk SMP, pihak sekolah itu bapak orang tuanya suruh memasukkan formulir ke dalam share folder. Di mana itu? Di Google Drive. Apa yang terjadi? Ketika klik linknya, seluruh data orang tua yang sudah diisi form-formnya itu bisa kita ambil, Bu. Komplit. Data keuangan orang tuanya, wah semuanya. Saya langsung protes, saya ke pihak sekolah. Saya bilang, ini adalah undang-undang data pribadi, ini nggak boleh dibuat seperti ini. Padahal prosesnya nggak boleh gini. Kan prosesnya cukup misalnya kalau orang tua ingin, oh data saya sudah ngisi nih. Saya akan memberitahukan pihak sekolah, ya prosedurnya itu yang sederhana aja, ya sudah pakai Excel misalnya, saya sudah isi, udah centang, udah gitu ya. Pihak sekolah tinggal memberikan masukan, oh data Bu udah masuk, sudah centang aja. Jangan di-sharing foldernya. Ini di-sharing foldernya.
Saya bilang gitu, kalau saya mau mengisi itu, saya bilang tutup dulu foldernya. Langsung pihak sekolah tutup foldernya. Diganti dengan proses. Nah, makanya di dalam konsep data pribadi ketika kita mau mengisi, kita harus menentukan proses yang benarnya gimana, supaya nggak melanggar aturan. Nah, itu kita harus jalankan itu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang menarik. Kalau kita bicara tata kelola IT, sekarang juga bergeser ke AI. Ya, nanti bagaimana kita bicara tentang AI, saya pikir agak percepat ya, karena waktu kita terbatas. Ya, intinya gini, sama ketika kita bicara IT, kita bicara AI, maka AI pun juga mendatangkan 3 hal. Ya, ada manfaatnya, ada risikonya, ada kewajiban terhadap hukum, pemenuhan terhadap hukum. Obligasi. Contohnya ya tadi, data privasi. Ya. AI mengambil data-data privasi kita. Wah, itu luar biasa. Bahkan kita dengan senang hati ya, kita custom wajah kita seperti apa, pakai apa, foto kita dimasukin ke Gemini itu dengan senang hati. Wow, tolong dimasukin ini. Tiba-tiba dokumen perusahaan, tolong analisis dokumen ini. Nah, itu nggak boleh. Itulah pentingnya nanti kita bicara tata kelola. Sesuatu yang sifatnya dokumentasi perusahaan, rahasia, dan sebagainya, kita bicara tentang AI, kita harus ingatkan pegawai kita. Ya tentunya dengan mencontohkan dari founder dulu Bapak Ibu. Itu pentingnya founder memahami ini, gitu ya. Harus dilakukan dulu ini. Ya. Nah kita nanti bisa mengenali produk-produk AI yang punya kategori risiko apa. Ada yang dia masuk risiko yang tidak dapat diterima, tinggi, risiko terbatas, dan minimal. Nah, kira-kira risiko yang tidak dapat diterima ini melanggar nilai-nilai universal ya, hak-hak fundamental. Ya, contohnya tuh bicara tentang risiko-risiko kita bicara AI yang menangkap data biometrik kita untuk permanfaatan apa. Ya, misalnya identifikasi biometrik jarak jauh, penilaian sosial. Kemarin itu ada sensus. Jangan pakai AI gitu ya, harus hati-hati karena itu bersentuhan dengan data-data sosial kita. Ya, makanya kita harus mengenali risiko-risiko tadi. Nah, ini risikonya juga kita harus kenali tadi, ya, berkaitan dengan akuntabilitas, reputasi, kepercayaan, privasi. Ya. Artinya tata kelola itu nggak bisa dilepas. Ya. Bagaimana kita melihat risiko perusahaan yang dimiliki Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis. Karena ketika muncul risiko apa yang Bapak Ibu hadapkan tadi, tata kelola yang saya harus bangun itu yang seperti apa? Intinya gitu, Pak Ibu. Jadi nanti itu manajemen risiko adalah yang paling mandatory, tapi nggak semuanya nanti yang Bapak Ibu harus lakukan gitu ya. Nah, model organisasinya sama, Bapak Ibu, seperti tadi, governance ada manajernya, ada manajemennya gitu ya. Yang sudah dijelaskan. Nah, ini undang-undang data pribadi 2% Bapak Ibu ya, sanksi administratifnya dari pendapatannya. Nah, tadi kalau kita bicara siklus data kita harus diupdate. Nah, ini di Undang-Undang Data Pribadi diatur dalam siklus aturan pemrosesan data pribadi. Nah, yang paling menarik itu adalah sampai sekarang, baik di level perusahaan startup maupun perusahaan besar, ini belum bisa mengenali apa itu data spesifik dan data umum di dalam data pribadi. Nah, ini karena data pribadi itu benar-benar data yang melekat kita. Tapi ada satu hal yang jangan kita lupa juga. Dia bisa berdampak juga ke pribadi yang lainnya. Contoh apa kira-kira Bapak Ibu? Data DNA. Data DNA kita. Itu bisa berdampak ke pihak keluarga kita yang lainnya. Ya. Nah, data-data genetika ya, sebutnya seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran overview data pribadi ya, Bu. Mungkin karena waktu terbatas, saya hanya memperhatikan ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita menangkap data-data pribadi tadi, Bapak Ibu yang om, itu harus benar-benar aware. Ya, ataupun perusahaan ketika ingin mendapatkan data-data dari konsumen, ini harus mematuhi aturan ini. Harus jelas peruntukannya. Jadi nggak sembarangan misalnya, oh saya butuh nama, ya nama kita itu untuk apa Pak? Diproses jadi apa? Di perusahaan Bapak. Data NIK kita itu
dikumpulkan di situ buat apa Pak? Gitu. Ya, karena nggak enakan main kasih aja. Kita kumpulin aja Pak seluruh data yang di KTP persis Pak pokoknya. Ya tapi peruntukannya untuk apa? Apakah nanti data NIK kita itu mau diproses jadi apa? Apakah nanti di dalam tabel itu untuk mengenali bahwa konsumen itu unik pakai nomor NIK kita? Nah itu harus jelas peruntukannya. Karena sistem database di perusahaan Bapak Ibu menggunakan NIK misalnya. Atau ada yang perusahaan menggunakan nomor telepon. Kan gitu ya. Mengidentifikasi customer. Kayak tadi misalnya. Ada nomor yang sama persis seperti saya, kok namanya bukan saya. Berarti kalau kita bisa lihat, ini nggak bagus kalau di dalam mengidentifikasi customer. Ya kita harus memikirkan data apa yang kita bisa mengidentifikasi customer dengan baik. Nah, seluruh informasi data pribadi kita ini harus jelas sekali lagi. Peruntukannya untuk apa dan bagaimana kita memproteksi seluruh data-data pribadi ini. Ya di perusahaan Bapak Ibu sesuaikan dengan bisnisnya. Ya kalau bisnisnya di kesehatan, data pribadi apa yang dibutuhkan. Ya, saya masih ingat waktu terakhir kemarin itu dengan teman-teman di Kemenkes waktu membicarakan tentang satu aplikasi sehat Bapak Ibu. Dulu kalau COVID kemarin, aplikasi untuk kita jalan-jalan kemana udah disertifikasi gitu ya. Saya sudah diimunisasi. Nah, Kemenkes sekarang membuat aplikasi itu menjadi super apps. Besar Bapak Ibu. Yang peruntukannya nggak cuma bicara tentang tadi masalah vaksin dan sebagainya, tapi data historical kesehatan kita itu ada di dalam aplikasi itu. Ya dia akan membangun ekosistem yang misalnya Bapak Ibu berobat di rumah sakit apa, nah data di rumah saya itu harus dikirimkan ke aplikasi Satu Sehat tadi. Nah itu yang paling besar itu tantangannya adalah sharing datanya seperti apa. Biasanya dipakai orang 1 tahun, Pak. Oh gitu. Saya, sorry. Nah, kalau nggak ada yang nyentuh ke rumah, saya nggak akan ketahuan ya. Udah 1 tahun dipakai sama orang lain. Di sensus, saya ditanya saya itu nih, suami di rumah sakit ini, aku enggak, suami saya nggak pernah sakit. Paru-paru lagi ibu, nggak pernah sakit. Ibu ini ada datanya. Coba cek yang benar, coba jangan. Suami saya sehat-sehat, tidak pernah masuk rumah sakit. Sakitnya paru-paru, jadi 3 bulan sekali kontrol. Enggak, nah dari situ ketahuan. Saya ngurus-ngurus sampai 3 bulan ke kantor BPJS ini sekali. Alhamdulillah, sekarang udah nama suami saya udah kembali lagi normal seperti biasa. Nah itu dipakai 1 tahun BPJS saya, suami saya. Luar biasa ya. Saya yang ngurusinnya lama, Bapak bolak-balik ke kantor BPJS terus-terusan. Iya. Kira-kira gitu ya gambarannya Bu ya. BPJS suami saya pakai orang, nah itu pengalaman juga ya. Ya betul Bu. Ya silakan Pak. Ini kan belum dapat mendalami undang-undang PDP. Jadi Bapak sudah. Jadi Bapak bilang minta data kan harus ada alasan. Ya. Kan yang sering terjadi di negeri ini kan atau di negeri lain. Kayak penyelenggara event minta data tanggal lahir. Padahal apa hubungannya? Nah itu. Apakah karena harus menjelaskan kenapa? Nah, terus kedua bahwa seandainya yang penyelenggara acara bilang kalau nggak mau ngasih ya jangan datang ke acara gua. Iya. Boleh begitu atau tidak? Nah itu dalam data pribadi itu ada yang namanya konsen Pak. Jadi harus menandatangani persetujuan bahwa data pribadi itu kita serahkan ke dia, harus baik itu, intinya gini, harus bisa dibuktikan secara hukum. Artinya mau tertulis, mau digital, itu harus dibuktikan secara hukum bahwa kita memberikan konsen, persetujuan bahwa data pribadi kita digunakan untuk acara itu. Nah, di acara-acara event tadi, ada nggak persetujuan? Misalnya menyatakan, ini Pak, saya kumpulkan data Bapak gini, Bapak setuju nggak? Pernah? Nah, kalau ada setuju, Bapak tanda tangani, ya sudah. Betul. Betul. Ya betul, berarti kan data, ya betul, karena gini, dalam perjanjian sebuah layanan, ketika kita mau menikmati sebuah layanan ataupun tadi event apapun itu, memang ada dipersyaratkan menyerahkan data pribadi, minimal apa tadi, nama, nomor KTP, ya kan gitu ya, untuk memastikan bahwa kita ini benar yang mengikuti lomba, kan gitu ya, harusnya memang ada alasannya seperti itu. Nah itu diserahkan ke konsennya, ya, kalau kita tidak setuju,
Kan ada aturan main, misalnya kalau Anda tidak setuju berarti ya Anda tidak bisa mengikuti layanan kami atau Anda tidak menikmati layanan produk kami gitu, Bu. Betul, ya betul. Itu tergantung kembali ke kitanya, gitu. Di balik ya, bahwa kan negara ini berasas keadilan. Dengan asumsi penyelenggara event adalah orang baik. Apabila si pribadi itu mencapai data palsu, ada sanksinya nggak menurut undang-undang PDP? Siapa yang submit data palsu? Yang si pribadi itu, Si pribadi dia itu. masukin tanggal lahir yang ngawur gitu. Itu sebenarnya apakah dengan undang-undang ini yang penampung data bisa komplain balik nggak? Itu akan dicek, Pak. Ya kalau misalnya sekarang, karena setiap event itu kan tidak terhubung dengan sistem ya. Kalau kita di layanan bank itu sudah terhubung dengan sistem Dukcapil, Bapak Ibu, untuk mengecek bahwa keaslian benar nggak, ini orangnya si ini datanya benar nggak dan seterusnya. Kayak kalau misalnya kita memasukkan nick tadi, benar nggak nih? Kan fotonya belum tentu sesuai gitu ya. Bisa jadi foto di KTP diganti dengan foto orang lain, dengan kasus adat yang wartawan yang dia di-hack handphonenya gara-gara karena ada prosedur kelemahan dengan melakukan tadi datang ke pihak telkonya, nih saya mau gini dan sebagainya, mau mereset handphone saya dan seterusnya, pakai KTP palsu, nggak dicek wajahnya dan seterusnya. Itu kelemahan dari sisi tata kelola kita, prosedur menjalankan pengecekan verifikasi. Terkait dengan undang-undang PDP, bahwa kan sudah jelas ada sanksi Betul. bagi Ada sanksinya, Pak. data yang lalai. Betul. Nah, sekarang apakah juga ada sanksi bagi pemberi data yang datanya Ada, Pak. palsu? Ada. Ada juga. Ada. Ada aturannya di sini, nanti di bagian sanksi dan pidana ada aturannya untuk subjek pribadi. Disosialisasikan luas ya. Betul, Pak. Nah, itu juga baru ingat. Betul. Makanya di dalam proses siklus data ini kan ada pemerolehan dan pengumpulan, kemudian di situ ada perbaikan dan pembaruan, Pak. Nah, perbaikan dan pembaruan itu dilakukan oleh si pengendali data pribadi dan ya terutama pengendali data pribadinya, karena pemrosesan data pribadi dia mengikuti si pengendali data. Nah, si subjek data pribadi harus memberikan data yang benar. Ya kalau dia palsu, kena, Pak. Ada hukumnya, diatur juga, Pak, di sanksi. Nah, ini kita bicara data pribadi, gak sederhana. Makanya tadi saya bilang startup itu tutup. Karena banyak hal yang dilakukan. Gak mudah, Bapak Ibu. Bayangkan startup kita yang masih kecil-kecil ini. Makanya lembaga kita sampai sekarang belum ditunjuk siapa gitu ya. Peraturannya sudah jalan dari Oktober kalau nggak salah 2024. Sudah 2 tahun efektif ya. Dan lembaganya sampai sekarang belum ditunjuk. Nah ini banyak yang harus dilakukan bagaimana kita mengelola data pribadi itu. Mulai dari yang kita bicara adalah consent manajemennya, terus bagaimana kita merekam data pribadi ini, misalnya Bapak Ibu masuk nih dalam sistem Bapak Ibu data pribadinya. Ini nanti diproses, misalnya masuk ke aplikasi yang mana, atau jadi hard copy yang mana, dan seterusnya, itu harus bisa ditelusuri itu. Jangan sampai tiba-tiba saya lagi beli gorengan, dapat hard copy kartu keluarga, plus ada fotokopi KTP-nya. Serius, ini saya dapat. Serius. Dan saya cek benar-benar, saya masukin nick-nya, benar. Benar, Bu. Benar. Jadi bungkus gorengan. Di Bandung. Saya nggak nyebutkan institusi yang mana. Nah itu kan harusnya dalam pemrosesan itu data pribadi itu, baik itu dalam hard copy, ya dia harus di-disposal. Di benar-benar nggak cuma dibuang ya. Makanya dalam penggunaan kata ini tuh ada kata-kata pemusnahan, bukan cuma penghapusan. Dimusnahkan sampai benar-benar nggak wujud lagi terlihat gitu ya. Baik hard copy maupun digital. Bahkan ketika kita misalnya punya layanan, misalnya layanan kemarin, misalnya layanan apa yang ditutup tuh e-commerce, nah, itu kadang banyak orang langsung uninstall. Padahal di situ dia nyediain fitur hapus data pribadi kita dulu. Nah itu kita harus hapus. Ada fiturnya di dalam aplikasi digital, itu tetap harus ada fitur untuk penghapusan data pribadi kita. Kalau terkait dengan PDP ini ya dijelasin yang sebenarnya belum jelas juga penerapannya, dan dari tadi kan manajemen buat IT di bisnisnya itu yang sebenarnya diterapin di negara sekarang buat PDP ini apakah baru sekedar ada
atau berbasis aduan, atau emang ada lembaga yang ngecekin rutin buat bisnis-bisnis yang terkait dengan data pribadi? Lembaga sekarang belum ada, Mas. Jadi kalau ada perseteruannya itu nggak ada lembaga yang menunjuk bahwa untuk menjadi penengahnya itu belum ditunjuk sama pemerintah. Nah, apa yang bisa dilakukan itu adalah tadi kepercayaan trust tadi. Ya, artinya perusahaan yang sekarang menerapkan ini tetap menerapkan aturan ini, tetap diterapkan, Bapak Ibu, karena sudah berlaku. Ya, dan draft turunannya pun sekarang masih dikerjakan oleh Komdigi gitu ya, itu masih dikerjakan. Artinya memang di sini ada bagaimana menjalankan yang namanya asesmen data pribadi, dampaknya seperti apa, itu ada mekanismenya dan seterusnya. Nah, ini di negara kita ini perusahaan-perusahaan sekarang tetap menerapkan ini, Bapak Ibu. Ya, apapun itu tetap comply dulu terhadap regulasi. Ya, perkara nanti ada permasalahan dan sebagainya. Nah, ini yang bermain secara humasnya gitu ya, itu bisa beda-beda. Nah, dalam hal pengelolaan data pribadi sekarang, Bapak Ibu, kalau kita masuk tadi ada yang namanya tata kelola data, itu ada 2 komponen penting. Untuk memastikan di dalam undang-undang data pribadi kita itu ada pernyataan bahwa setiap pemrosesan data pribadi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apa caranya kita bisa mempertanggungjawabkan pemrosesan data pribadi itu? Nah, di dalam tata kelola data itu ada yang kita kenal namanya metadata dan yang namanya data lineage ya, aliran data. Kalau ini nanti sebutnya dengan data pribadi itu adalah data processing, itu mirip ya. Bagaimana asal usul datanya diproses, itu kita harus bisa buktikan. Nah, pertanyaannya tadi, punya nggak toolsnya? Ya paling sederhana pakai Excel. Bayangin kita manual masukkan itu, luar biasa berat. Betul, makanya kan tadi teknologi yang kita pilih dan tata kelola pun kita harus bisa memilih. Ya luar biasa ya ngelola data pribadi. Nggak gampang gitu ya. Apalagi pesan-pesan yang tadi ngelola cuma data nama aja udah kena gitu ya. Apa dampak buruk yang jika tata kelola diabaikan dalam jangka panjang, dan bagaimana cara mengukur efektivitas sistem tata kelola yang sudah berjalan? Ya baik, nomor 1 dampak buruknya tadi risiko eksistensi itu perlahan-lahan bangkrut. Jadi ada perbaiki. Kalau nggak diperbaiki ya perlahan-lahan customernya hilang, kan gitu ya. Karena kan intinya bisnis apa sih? Intinya bisnis itu meng-create dan mempertahankan customer. Itu intinya bisnis. Ya kalau kita hilang customernya ya siapa yang mau beli produk kita? Kita mau invest, betul. Habis sudah hilang, ting. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang kedua tadi ya. Dalam efektivitas sistem tata kelola yang sudah berjalan. Nah, tadi kita intinya mengukur yang ini nih. 7 komponen tadi, proses, kebijakan, organisasi, kemudian aliran informasinya, ya, kompetensi, skill, itu Bapak bisa ukur itu. Misalnya kalau kita bicara proses, ini ada nggak proses menjalankan ini? Kalau nggak ada berarti ya kita harus buat nih. Ada nggak organisasi pihak yang menjalankan proses ini? Ya kalau nggak ada ya kita harus tunjuk siapa pelakunya. Nah kita mengukur dengan melihat 7 sistem komponen tadi. Kita ukur tuh orangnya, prosesnya, ya itu kita ukur kira-kira di perusahaan Bapak Ibu tuh kalau dalam konsep maturity itu menilai 1 sampai 5 gitu ya. Nah, kita bisa nilai itu kalau yang 5 itu udah bagus gitu ya. 1 itu ibaratnya itu adalah gini Bapak Ibu, kita punya SOP, tapi jangan sekedar SOP itu cuma sekedar dokumen yang kita taruh di lemari, kemudian kita sampaikan ke regulator. Ya. SOP itu harus benar-benar bisa dieksekusi. Ya, kalau misalnya ada sesuatu masalah kan nanti ujung-ujungnya yang ditanya apa? Ini SOP-nya gimana sih? Diupdate nggak sih? Nah, gitu ya. Itu masalah tata kelola. Artinya tata kelola ini nggak cuma sekedar dokumen ada, tapi kita mengawasi tidak, monitor tidak. Itu makanya kata kunci tadi, evaluate, direct, and monitor itu dijalankan di level direksi. Memonitor ya, founder harus kontrol itu. SOP ada berapa kita punya? Misalnya
Ada nggak SOP ini, dan seterusnya. Efektif nggak SOP-nya? Apakah di SOP itu masih ada ketidakjelasan siapa pelakunya? Masih lempar sana, lempar sini. Nah, itu kita bisa lihat dari 7 sistem komponen tata kelola tadi. Hah? Jadi gini, saya sebagai startup pemula ya, Ya, dengan segala keterbatasan Betul. modal, betul. dana, SDM, nah menentukan tata kelola yang paling efektif, gimana gitu Pak? Kan harus dipilih yang paling efektif nih, di antara yang efektif harus paling efektif. Supaya usahanya berkembang tapi nggak terlalu kompleks gitu Pak. Betul. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu biasanya itu ada satu framework, saya Bapak Ibu kenal ya, nama framework itu namanya Cynefin framework, Bu. Jadi istilahnya itu tulisannya Cynefin ya, tapi dibacanya Cynefin karena bahasanya bahasa Wales. Ya, yang mengeluarkan istilah itu namanya Dave Snowden. Nah itu ya silakan Pak. Ketika kita mau mengambil keputusan itu kita dibagi ada 3 hal. Apakah keputusan itu sifatnya sesuatu yang order, teratur, atau yang sifatnya kompleks, atau yang sifatnya chaos. Nah, di situ kita bisa memilih, misalnya ada permasalahan tata kelola kita ini termasuk yang mana nih? Yang suatu yang sifatnya sudah ter-SOP kan, istilahnya gini, kalau order itu penyebab, akibat dan penyebabnya itu sudah kita bisa kenali. Ya, dia bisa kita kenali dan outputnya bisa kita prediksi dan kita kenali benar gitu ya. Makanya dia dijadikan SOP. Misalnya gini, kalau kita mau buat bolu, ya ini ada resepnya. Kalau ini dijalankan, jadilah bolu. Itu sesuatu yang kita bisa prediksi sebab dan akibatnya. Nah, kalau yang kompleks itu sebab dan akibatnya itu kita nggak bisa prediksi akhir-akhirnya. Misalnya contoh kita menjalankan cara yang sama dalam mendidik 2 anak. Hasilnya bisa beda. Iya betul. Hasilnya bisa beda. Artinya ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Nah, ketika sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, kita harus melakukan yang namanya uji coba untuk mengetahui apa penyebabnya. Nah, dalam setiap pembuatan sesuatu dalam tata kelola itu ada yang namanya proof of concept. Jadi nggak bisa langsung kayak kita pakai ini menurut kita efektif, bisa gagal, bisa oke. Betul. Jadi nggak semua serta-merta tuh kita harus copy paste. Harus sekali langsung cocok gitu. Tidak bisa. Kita harus benar-benar memikirkan tadi, ini suatu yang terstruktur nggak sih nanti di tempat kita? Kalau ada struktur ya kita jadikan SOP. Misalnya bisnis makanan, ketika ada customer protes Pak, makanannya dingin. Oh, kita udah tahu permasalahannya apa, tinggal lihat SOP. SOP-nya terjalan. Artinya tata kelolanya udah clear nih. Kalau ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi tetap uji coba. Betul, ada uji coba. Betul. Nah, kalau yang chaos, itu kita melakukan tindakan segera, immediately. Ya, misalnya gini, kalau kantor kita kebakaran, yang kita harus lakukan dulu apa? Menyelamatkan diri. Jangan menghitung kalkulasi kerugian. Atau menyelamatkan server, atau menyelamatkan dokumen. Nah, itu jangan. Betul. Nah, dalam bisnis itu ada sesuatu yang 3 hal itu yang membuat kita confused tadi. Makanya istilahnya disebut dengan Cynefin. Dalam bahasa Wales itu artinya yang menghantui kita. Kira-kira mana ya? Dan seterusnya. Nah, ini perlu memang Pak sosialisasi. Masyarakat masih kurang. Ya. Di level perusahaan pun dulu kami waktu pas muncul undang-undang ini, teman-teman di Sharing Vision, saya menyampaikan materi ini dan ada tesnya. Hampir untuk 200 kemarin ya teman-teman di Jakarta, suruh tes semua. Ini waktu-waktu awal ya, wah itu nggak nyampe 40% untuk memahami ini, gitu ya. Paling tinggi skornya paling di atas 60, nggak ada yang lebih lagi gitu. Karena memang luar biasa peraturan ini. Nah ini sebenarnya sudah penutup sebenarnya ya. Jadi ketika kita mau membangun bisnis yang sustain itu 2 pilar yang kita pegang. Kepercayaan dan integritas. Dan untuk mewujudkan 2 pilar ini ya dengan membangun yang namanya good corporate governance, tata kelola.
mau itu IT, finansial, itu menjadi perwujudan kita menjalankan yang namanya pilar kepercayaan dan pilar integritas. Dan outcome-nya adalah bisnis yang sustain. Nah, kira-kira itu diskusi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan gitu ya. Karena ini bisa, kalau di dalam sharing vision itu sesi IT governance itu bisa 2 hari kerja, 2 hari ya. Dibagi ada 8 sesi. Betul. Gitu ya. Ini bentar ya, Mbak. Saya jawab yang online dulu ya. Pertanyaan online dari Emri Ramza. Perlu alokasi anggaran berapa untuk keamanan TI startup untuk optimalisasi risiko? Nah, ini luar biasa ya keamanan IT. Kalau di dalam tata kelola tadi itu ada apa saja praktik yang harus dilakukan. Dan semua kalau kita bicara tadi ekosistem komponen tata kelola, ini berujung kepada infrastruktur, teknologi. Pengadaan teknologi terhadap untuk pemenuhan keamanan IT harganya luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ada yang paling penting yang bisa kita lakukan. Karena kelemahan IT itu, keamanan IT itu banyak disorot di masalah people-nya. Nah yang paling penting apa? Kalau kita bicara anggaran yang paling utama itu adalah anggaran awareness terhadap SDM kita. Nah kalau kita bicara alokasi anggarannya startup ini, tadi itu akan bisa bervariasi. Karena kita bicara terkait dengan teknologinya Bapak Ibu. Nah ini tergantung, kita mau pilih yang teknologi yang seperti apa dan tadi kita butuh aktivitas apa yang kita monitoring dari sisi keamanan IT itu. Tapi saya ingatkan kembali lagi, manusia yang lebih utama. Ya, jadi proses awareness itu yang paling harus dilakukan dulu, anggarannya menurut saya itu harusnya bisa ya. Nggak mahal-mahal banget lah awareness-nya. Kemudian dari Nanda Arif Darmawan, berarti amannya harus NDA ya Pak? Betul, harus NDA. Tapi kalau kita bicara data pribadi, itu ada di konsen tadi. Tapi kalau kita bicara data-data yang kita sharing, nggak cuma data pribadi, biasanya ini diatur dalam yang namanya Non-Disclosure Agreement, NDA. Apakah dengan NDA saja cukup atau harus ada yang lainnya? Kalau kita bicara pertukaran, akses data, dan lain sebagainya, cukup Bapak Ibu. Karena ini secara aturan hukum sudah menjadi bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah tadi ada pertanyaan dari Mbaknya. Nanti sesi tanya jawab. Oh boleh, siap, sudah. Sudah masuk tanya jawab ini. Mungkin slide-nya dipindahkan. Nah, ya silakan. Setelah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak, pikiran saya langsung terbuka dan kembali ke masa lalu keluarga saya. Gimana tuh Mbak? Ada sebuah dulu kita punya perusahaan keluarga yang dirintis dari nol banget dan yang menjalankan tuh saudara ya Pak ya, yang saling berhubungan mulai dari kakak, dari keluarga ayah, sampai adiknya, pamannya, ponakan turun semua itu. Jadilah kita sebuah bisnis keluarga yang berkembang waktu itu. Tapi kan kita belum mengenal sistem ini ya. Tata kelola. Ini. Yang dulu aku perhatiin tuh sistemnya tuh kayak kalau sekarang bisa dibilang tuh amburadul gitu ya. Kayak ada foundernya, terus bawahannya tuh yang satu pegang keuangan, marketing, produksi, bisa dipegang satu pokoknya orang. Semua dari keluarga ya, gitu dari ya. keluarga turun gitu ya. Ada proses produksi, kamu pegang ini, berapa kerjaan kamu yang ini. Terus ada pegang mesin, kamu yang hantar juga ini. Jadi kayaknya kalau ditarik ke zaman sekarang tuh benar-benar nggak ada batuk habisnya gitu ya sistemnya. Jadi tapi si perusahaan itu benar-benar naik banget gitu. Tapi yang pegang kendalinya tuh si foundernya
soal keuangan, soal pemasukan, belanja, anggaran, itu dia aja yang tahu gitu ya. Oke. Yang notabene kakak ipar ayah saya gitu. Tentang hutang juga dia yang kendaliin, terus peraturan gitu, dan tidak ada kejelasan kayak jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, apapun tuh tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi sistemnya sistem keluarga aja gitu. Sampai ada suatu musibah kebakaran, kita sampai habis satu rumah itu, yang malahan dijadikan tersangka tuh justru bapak saya gitu. Ya. Karena beliau pemegang, kalau sekarang tuh mentoring yang di pemantau itu mandor ya, kalau ininya ya teh ya, kayak di pekerja gitu. Bapak saya lah yang tergiring gitu. Nah di situ saya lihat kalau misalkan ditarik ke pengalaman, mungkin nanti walaupun saya masih juga merintis dari bawah sekarang, kecil-kecilan dulu ya Pak ya, startup gitu. Yang akan saya lakukan, benar kata Bapak, yang harus dilakukan adalah memilih SDM dengan kualitas yang baik, harus menanamkan kepercayaan dan integritas gitu ya. Saya mendapat contoh kepercayaan dan integritas itu dari Bapak. Bapak tuh bukan karena anak ya gitu, emang kerjanya emang bagus gitu, kok kenapa jadi korbannya gitu. Sampai nah karena tata kelola yang buruk itu ya, qadarullah bangkrut, habis semua, sampai beliaunya kembali ke yang maha kuasa. Nah Pak, yang jadi pertanyaan saya, mumpung saya masih merintis gitu ya Pak ya, boleh nggak sih itu rekrutmen dari keluarga dulu juga, atau saya harus langsung ambil nih orang-orang yang kompeten, yang harus belajar dulu lah, harus apa, sedangkan saya juga dari pendidikan juga sudah gap of knowledge ya gitu. Apakah saya dengan perkembangan zaman ini kita ambil nih orang yang expertnya. Nah seperti itu Bapak. Nah ini menarik ya, setiap pertanyaannya berkaitan dengan tata kelola itu selalu kembalikan ke prinsipnya. Masih ingat? Tarif. Kita bicara tentang yang I-nya, integritas. Kita bicara tentang jangan sampai ada conflict of interest. Kalau di keluarga itu paling tinggi conflict of interest-nya. Kalau kita mau menjadi perusahaan yang profesional, maka mau tidak mau boleh keluarga, tapi keluarga itu ya harus dilatih secara profesional juga dan mengingatkan gitu ya. Tapi sekali lagi conflict of interest itu terjadi, pasti bisa terjadi dalam usaha keluarga gitu ya. Nah tentunya di situ harus dihadirkan juga profesional yang kita hire untuk menjaga balance tadi. Ya, pemenuhan prinsip tarif itu digunakan, Mbak. Itu menjadi dasar kita mau mengambil keputusan apapun terkait tata kelola, balik ke tarif tadi, Bapak Ibu. Itu panduannya, kira-kira gitu, itu yang sangat penting. Ya, jadi itu akan menjawab banyak hal tadi. Oh, kita mau pilih orang yang seperti apa, keluarga. Ya ini harus dilatih dulu, punya integritas enggak, kan gitu, profesional enggak. Kadang kalau ada sesuatu, enggak enakan mau negur gitu ya, gimana, apalagi yang udah tua gitu, enggak bisa. Bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang tadinya sudah ada keluarga-keluarga gitu, itu diserahkan ke profesional. Tapi kalau misalnya perusahaan kayak di bank, aturannya ketat. Asalnya saya pernah melakukan pekerjaan di salah satu bank di Surabaya gitu ya. Hampir sebenarnya bisa dilihat tuh ada keluarga juga yang dititipkan di situ gitu ya. Tapi untuk kepala IT-nya ini bukan dari keluarga gitu ya. Bukan meritokrasi gitu ya. Karena di aturan di bank itu sangat jelas kalau ada yang komponen keluarga di situ itu udah melanggar prinsip tadi. Udah melanggar, udah. Karena itu udah nggak boleh. Jadi itu harus dikelola oleh profesional, karena ujungnya itu pasti akan ada conflict of interest tadi. Ya gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah mau besar, itu harus bisa melangkah ke sana. Ya boleh, mungkin yang sekarang startup masih ada keluarga, ya nanti ke depannya itu harus dipikirkan seperti itu. Gitu Mbak. Baik, pertanyaan terakhir.
Pak, ini pertanyaan terakhir dan MC akan menutup. Dari online. Saya kira ada pertanyaan terakhir, yaitu MC akan menutup. Maksudnya menutup apa? Oke, terima kasih ya Kang Teteh semuanya. Pertanyaannya keren-keren ya Pak. Bagus, bagus. Luar biasa. Kritikal banget. Kemarin saya di sekolah SD, saya membahas tentang bagaimana mereka masuk ke dunia digital. Dan pertanyaannya luar biasa. Seperti tadi pertanyaan Ibu, Pak, itu kalau Gojek kan sudah tahu rumah kita posisinya di sini, di sini. Itu gimana supaya kita aman Pak data kita? Wah kaget. Pertanyaan luar biasa untuk anak kelas 4 SD. Karena anak podcast di sekarang udah bisa belanja Shopee. Luar biasa. Gitu. Anak SD sekarang critical thinking-nya Ada yang malu-malu sambil tanya ke depan, sambil bisik-bisik. Kak, gimana caranya saya tahu itu link asli atau palsu? Sampai gitu yang luar biasa. Orang tua juga gini ya. Wah. Makanya di situ saya konsepnya itu adalah mereka sebagai pahlawan digital tetap harus namanya melapor ke markas besar. Siapakah markas besarnya? Ya orang tua dan guru. Ya, betul. Gitu. Oke, keren banget Pak materinya hari ini, mantap banget. Semoga menjadi ilmu baru juga buat Kang Teteh, Bapak Ibu semuanya. Terus yang online juga nggak kalah seru. Luar biasa pertanyaan. Luar biasa.